Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi kembali mendapatkan salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang telah dilegalisir. KPU DKI Jakarta memiliki salinan ijazah tersebut karena Jokowi mendaftar sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012. Salah satu syarat pendaftarannya adalah melampirkan salinan ijazah. Baik, terima kasih ya. Tadi sudah sama-sama kita saksikan di PPID KPUD DKI Jakarta sudah menyerahkan ke kita rakyat ya. Saya bilang rakyat karena saya memintanya atas nama publik. Meskipun pribadi saya yang meminta, tapi ini sebenarnya untuk publik bahwa beliau dulu ada calon gubernur bernama Bapak Joko Widodo menyerahkan arsip yang namanya ijazah salinan itu dengan legislasi dileges oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, Master Agraria ya. Ini sayangnya memang tanggalnya tidak dikasih tahu tanggalnya. Ya mungkin seperti tadi pembicaraan bahwa terus terang saya kurang puas. Kenapa? Seharusnya ini disertakan juga uji konsekuensi. Kenapa misalnya nama ini dihapus, kenapa tantangan ini dihapus, kenapa nomornya dia iya? Nomornya nggak ada. Iya. Karena saya merasa tidak ada efeknya, konsekuensinya terhadap masyarakat. Tidak ada konsekuensinya yang buruk terhadap yang punya ijazah. Sehingga ini dihilangkan ya, disembunyikan. Ya, kalau bisa seharusnya memang biasanya kalau di undang-undang KIP-nya itu dihitamkan, tapi ini dihapus. Ya, ini saya sebagai alumni UGM yang pernah juga minta legalisir ijazah ya. Jadi sebenarnya legalisir ijazah ini agak kita perlu bandingkan ya. Karena secara lazim legalisir ijazah UGM itu biasanya vertikal begini, ya. Tapi Ya, di tangan Roy Suryo sudah ada lembar kopi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang didapat dari KPU RI dan KPUD Jakarta. Dan apakah kedua kopi tersebut berasal dari sumber ijazah yang asli dan sama? Dan apakah artinya bahwa ijazah Jokowi palsu atau justru malah menunjukkan bahwa itu adalah yang aslinya? Nah, kita akan membahasnya bersama pakar telematika sekaligus terlapor Roy Suryo. Terima kasih sudah bergabung. Saya sudah lihat. Ya. Dan sudah hadir pula kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Terima kasih sudah hadir. Ya, saya ke Mas Roy dulu. Ini antara KPU RI dan KPUD kopinya sama atau beda yang Anda lihat? Ya, jadi alhamdulillah ini adalah salah 2 dari 8 institusi yang sudah kami terima. Jadi sebenarnya bukan hanya 2 ini saja ya. Jadi kalau sekarang skornya 2-0 ya, kami sudah terima semua. Itu masih ada 6 penampakan lagi yang nanti akan kita terima. Karena misalnya dari KPU yang kami terima kemarin adalah legalisasi tahun 2019. Yang 2014 belum. Kalau ini tadi dari KPU DKI yang ada di sana, saya tadi juga ada di sana, hanya saja sedikit terlambat tadi datangnya, tapi alhamdulillah sudah bersamai Pak Bonatua dan juga Dr. Tifa dan kawan-kawan. Itu adalah legalisasi tahun 2012 ketika mendaftar sebagai calon gubernur DKI. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah ijazahnya sama atau tidak, nah ini secara sekilas kalau kita lihat penampakan secara proporsi dan kemudian bentuk, dan kemudian ukuran, dimensi, dan lain sebagainya, ijazahnya sama. Nah, artinya sama itu sama dengan ijazah yang sudah kami teliti dalam buku Jokowi White Paper, dan dengan kesimpulan 99,9% palsu. Gitu. Dan bahkan ini memang tidak identik kalau dibandingkan dengan 3 ijazah pembanding. Misalnya adalah ijazah nomor 1115 miliknya Frono Jiwo, 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, dan ijazah 1117 milik Sri Murti Ningsih. Artinya apa? Dari 3 ijazah yang itu identik sama persis, itu tidak sama dengan ijazahnya Jokowi ini. Padahal sama-sama mereka katanya diberat 5 November tahun 85. Jadi dengan demikian adalah ini semakin menguatkan kami bahwa ijazah yang dikumpulkan ini adalah ijazah yang 99,9% palsu menurut hasil penelitian kami. Itu Mas. Baik, saya langsung ke Bang Yakub. Bagaimana Bang Yakub, Pak Jokowi menanggapi hal ini? Tentunya dari Anda kuasa hukum. Ya, kami melihatnya, kami santai aja Mas. Kenapa kami santai saja? Karena kami melihat tidak ada hal yang baru sama sekali di sini. Dari Barreskrim juga sudah pernah memperlihatkan ini salinan ijazahnya Pak Jokowi. Aslinya pun sudah pernah diperiksa secara langsung oleh Barreskrim. Dibandingkan juga dengan pembandingnya tadi.
Dan ini sebenarnya sudah berkali-kali ya dilakukan. Baik, Sehingga jadi kalau maksud Anda sekarang artinya ada yang dikasih oleh KPU RI dan juga KPUD ini adalah barang yang sama yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Artinya ini kopi dari asli yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ya, tentunya pada saat mendaftarkan Pak Jokowi memberikan kopi sebagaimana mestinya ya. Dan sekarang jika itu ternyata diberikan kepada pihak manapun, tentunya ya kami sangat menghormati siapapun yang meminta, silakan saja. Yang kami permasalahkan kan sejak dulu bukan mengenai orang meminta ke Komisi Informasi atau orang meminta kepada KPU. Kami tidak pernah mempermasalahkan itu. Yang kami permasalahkan adalah kok ada, bisa-bisanya ada orang-orang yang belum pernah melihat aslinya, orang yang tidak tahu sejarah kuliahnya, langsung mengatakan itu palsu. Itu kan tentu sangat mencederai nama baik dan reputasi Pak Jokowi dan keluarga. Itu yang sebenarnya menjadi kunci. Jadi sekarang kalau sekarang ada pihak-pihak yang menyatakan kami sudah dapat ini sekarang salinan dari KPU, ya itu tidak merubah apapun bagi kami dan itu bukanlah hal baru karena sudah lama sekali itu diperlihatkan oleh Barreskrim kok dan aslinya dipegang oleh Barreskrim dan sudah diperiksa ke lapor. Sehingga ini jadi one step back lagi Mas. Dulu sudah aslinya diperiksa lapor, sekarang mereka membawa salinan ini mengatakan ya ini akan kami teliti loh. Lapor meneliti aslinya secara ilmiah langsung. Isinya semua adalah saintis di situ. Sehingga ya kami melihat ya ini hanya ya bisa dibilang ya kami melihat ini entertainment aja Mas. Baik kalau begitu. Bang Roy, gimana ini? Kan ini dikatakan tadi barusan, ya ini berarti yang sama dengan yang memang diberikan oleh Pak Jokowi, yang memang Pak Jokowi sekarang pegang aslinya seperti itu. Bagaimana Anda bisa membuktikan walaupun ini berbeda, sudah ada 8 yang Anda katakan tadi? Ya, jadi gini Mas. Akhirnya kan mau nggak mau dari pihak Pak Jokowi dan juga kuasa hukum kan mengakui kalau ini ijazahnya. Awalnya kan tidak pernah mau mengakui, dikatakan itu belum tentu seperti yang diteliti Roy Suryo CS dan kawan-kawan. Bahkan kami dikatakan hanya meneliti atau sampel yang salah. Bahkan ada juga statement dari para, mungkin bukan dari para kuasa hukumnya ya, tadi para termulnya yang mengatakan beda loh ijazahnya Pak Jokowi, punya asli yang berbeda. Nah justru itu, kalau memang beda, nah nanti menarik kalau yang asli beda. Tapi dengan ini setidaknya adalah 2 yang sudah kemudian mengakui ijazahnya seperti ini. Tidak mungkin berbeda lagi. Artinya apa? Kepalsuan yang ada di ijazah itu misalnya pas foto yang kemudian dia menempel di atas cap, kemudian juga logo yang kemudian berbeda dengan logo dari ijazah-ijazah yang lain ya. Kemudian huruf A-nya keluar dari logo. Itu adalah menegaskan bahwa ijazah inilah yang kemudian dipakai oleh Joko Widodo. Jadi artinya kami tidak perlu lagi kemudian melihat yang asli. Karena apa? Karena ijazah yang dilegalisasi itu nilai hukumnya itu adalah sama dengan yang asli. Dan makanya kami terus mencari sampai dengan nanti ada 8 sampel. Begitu sudah 8 sampel kami dapatkan semua, termasuk tadi kami juga barusan menyelesaikan sidang di KIP ya, Komisi Informasi Pusat melawan Andri ya. Andri juga sebentar lagi juga akan memberikan kepada kami Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi artinya adalah ini makin kuatlah kemenangan masyarakat untuk bisa melihat sosok ijazah yang selama ini ditutup atau selama ini disembunyikan. Poinnya di situ. Jadi kalau selama ini masyarakat tidak bisa melihat yang mana sih yang ijazah itu bentuknya seperti ini. Apakah bentuk seperti ini asli atau tidak? Sudah kita teliti. Wah, baik, tapi Anda katakan tadi bahwa ini 99,9% palsu.